Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Angelika dari kelas 12 IPA 4. Jadi di sini saya akan menceritakan satu peristiwa kelam pada masa Orde Baru atau pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa ini ditandai dengan ditemukannya preman-preman yang mati tergeletak di sembarang tempat dengan luka tembak di tubuh mereka. Dan peristiwa ini terjadi selama beberapa tahun hingga akhirnya dituding sebagai pelanggaran HAM berat. Simak videonya ya. Jadi, pada tahun 1966 lalu, ketika isu komunisme sedang panas-panasnya, Presiden Soekarno sempat mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 dan yang lebih dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar ini berisi mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dilakukan dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Karena pada saat itu, kondisi Indonesia sedang kacau-kacaunya pasca pemberontakan G30 SPKI. Sejak dikeluarkannya Super Semar ini, mandat kekuasaan yang tadinya ada di tangan Presiden Soekarno akhirnya beralih ke tangan Letjen Soeharto. Dan setelah mendapat mandat dari kekuasaan tersebut, Soeharto langsung melakukan banyak hal untuk menjaga keamanan nasional. Hal pertama yang beliau lakukan adalah menumpas PKI beserta seluruh antek-anteknya. Setelah berhasil menumpas PKI, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dari sinilah, rezim Orde Baru sudah mulai berkuasa di Indonesia. Presiden Soeharto memperbaiki masalah-masalah Indonesia di Orde Lama, yaitu krisis moneter, trauma akan G30 SPKI, dan lain-lainnya, sampai Indonesia menjadi lebih baik lagi dari setelah itu. Kemajuan yang signifikan ini membuat banyak warga negara Indonesia yang berpindah tempat tinggal dari desa ke kota besar untuk mengadu nasib. Tapi saking banyaknya orang yang pindah dari desa ke kota, sehingga menyebabkan masalah baru. Karena semakin banyaknya orang yang datang ke kota besar ini, otomatis persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin ketat. Karena perusahaan-perusahaan tidak mungkin merekrut semuanya. Alhasil banyak juga yang menjadi pengangguran. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan inilah yang akhirnya menjadi masalah baru di Indonesia. Mereka yang saat itu tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya memilih cara jahat untuk mendapatkan uang. Karena tuntutan ekonomi inilah, akhirnya mereka menjadi begal, rampok, preman, dan sebagainya. Lama-kelamaan, jumlah mereka semakin banyak. Sampai pada tahun 1980-an, angka kriminalitas meningkat sangat tajam. Menanggapi angka kriminalitas yang semakin tinggi, pemerintah Orde Baru pun mulai putar otak lagi untuk mengatasi masalah-masalah itu. Di mana pada saat itu, di bulan Maret 1982, pada saat rapat pimpinan ABRI, Presiden Soeharto menyampaikan pidato yang berisi perintah pada polisi dan ABRI untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam menekan angka kriminalitas. Dan isi pidato yang sama itu juga kembali beliau sampaikan di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 1982. Menanggapi perintah dari Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1983, akhirnya diadakanlah sebuah rapat besar di markas Polda Metro Jaya Jakarta. Pada markas tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Laksamana Sudomo, Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu. Dan pada rapat tersebut diputuskan bahwa untuk membasmi tindak kriminal yang sedang tinggi-tingginya ini, mereka akan melakukan sebuah operasi yang bernama Operasi Cerulit. Dan operasi inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa penembakan misterius atau yang biasa disebut dengan Petrus. Terjadinya peristiwa Petrus saat itu yang pertama kali menjalankan operasi Cerulit adalah Letkol Hasbi, yaitu Komandan Distrik Militer 0734 yang ada di Yogyakarta. Di mana saat itu di bulan Maret 1983, Letkol Hasbi mengeluarkan anjuran kepada masyarakat Yogyakarta untuk tidak lagi memberikan setoran-setoran kepada preman-preman. Dan selain itu, Letkol Hasbi memberikan peringatan kepada para preman ini yang saat itu sering disebut gali atau gabungan anak liar, dan para pelaku kriminal lainnya untuk diminta menyerahkan diri. Apabila mereka tidak menyerahkan diri, barulah pihak berwajib yang akan segera melakukan penjemputan kepada preman-preman ini.
Tapi yang membuat para warga menjadi gempar adalah ternyata beberapa malam sebelum Letkol Hazmi menyampaikan ultimatum kepada para preman ini, secara mengejutkan beberapa warga mendengar ada serentetan suara tembakan yang berasal dari Komplek Rehabilitas Sosial Sanggarahan. Suara tembakan tersebut terdengar sekitar jam 10 malam. Keesokan harinya, warga kembali dibuat terkejut ketika mereka menemukan ada mayat laki-laki yang bernama Wahyono sudah dalam kondisi tergeletak di tengah jalan. FYI, Wahyono adalah pentolan atau bosnya para preman di Jogja kala itu. Dan usut penyusut, banyak warga yang percaya bahwa Wahyono adalah korban Petrus yang pertama. Tidak lama setelah kabar kematian Wahyono ini menyebar, tentunya banyak sekali pelayat-pelayat yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Yogyakarta seperti Semarang dan Solo, datang ke rumah Wahyono untuk melayat. Nah, para pelayat inilah yang kemudian menjadi target penembakan selanjutnya. Dan ternyata benar, tidak lama sejak kematiannya Wahyono, para bos-bos gali dari berbagai daerah yang datang melihat Wahyono itu satu persatu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tertembak juga. Penemuan jasad-jasad gali ini seketika membuat warga geger, apalagi jasad mereka sering ditemukan dengan kondisi tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Pada saat itu, warga tidak tahu siapa yang sudah menghabisi para korban ini. Mereka hanya tahu bahwa semua korban meregang nyawa karena tembakan peluru. Maka dari inilah kejadian ini disebut Petrus atau penembakan misterius. Lama-kelamaan, Petrus ini semakin sering terjadi, dan daerah jangkauannya juga semakin luas. Jadi bukan hanya di Yogyakarta saja. Pada saat itu, Petrus juga menyebar di kota-kota lainnya. Dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan, orang-orang mulai notice kalau para korban ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu memiliki tato, memiliki bekas luka atau codet, dan korban juga bertindik. Semua korban berciri-ciri seperti itu semua. Dan setelah menjadi korban Petrus ini kebanyakan berpenampilan seperti preman, alhasil banyak sekali anak-anak muda yang saat itu sudah terlanjur pakai tato, langsung buru-buru menghapus tato mereka, padahal mereka bukan preman. Mereka takut jadi korban selanjutnya. Dan meski orang-orang sudah mengubah penampilannya supaya kelihatan lebih alim, nyatanya aksi penculikan, penangkapan, dan penembakan para gali ini tetap saja terjadi. Korban-korban terus berjatuhan. Mayat-mayat mereka dibiarkan tergeletak di jalan, di semak-semak, di emperan toko, atau dimasukkan ke dalam karung. Biasanya, korban-korban itu memiliki 3 luka tembak di tubuh mereka, dan terdapat bekas luka cekek juga di leher mereka. Nah, ini juga ada sesuatu yang unik. Biasanya di atas tubuh mayat yang sudah tergeletak itu, pelaku Petrus akan meninggalkan uang sebesar 10.000 atau 20.000 rupiah untuk biaya pemakaman si korban. Pada saat itu, memang uang 10-20 ribu itu sangat bernilai besar, sehingga dirasa cukup untuk membantu proses pemakaman. Tewasnya para korban Petrus ini berlangsung selama bertahun-tahun kemudian, di mana pada tahun 1983 tercatat ada 532 korban, di tahun 1984 107 korban, dan di tahun 1985 ada 74 korban yang tewas. Tetapi, di antara banyaknya korban yang tewas tersebut, tetap ada saja incaran Petrus yang selamat. Nah, yang selamat inilah yang saat ini menjadi saksi sejarah tentang betapa mencekamnya aksi Petrus pada masa itu. Berdasarkan catatan angka kasus kriminalitas di sepanjang tahun 1983 sampai 1985, ternyata tindak kriminal di Indonesia berhasil diturunkan. Kota Yogyakarta dan Semarang menjadi kota dengan penurunan tingkat kriminalitas yang paling drastis. Berhasillah bisa dikatakan, tapi aksi yang sangat ekstrim dan tidak manusiawi ini juga dengan cepat mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mengecam aksi Petrus ini adalah pemuda angkatan 45 yaitu Adam Malik. Pada saat itu, Adam Malik bilang, "Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak. Bila perlu, diadili hari ini, langsung besoknya dieksekusi." Dengan demikian, syarat menjadi negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran. Itu kata Adam Malik. Jadi inti dalam kalimat itu, Adam Malik mengecam aksi main hakim sendiri dalam eksekusi Petrus. Ratusan orang yang menjadi korban langsung dieksekusi tanpa sempat diadili. Hal itu kan sangat bertentangan dengan konsep negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Makanya dikecam habis-habisan oleh Adam Malik. Berbeda dengan Adam Malik, ternyata ada juga tokoh Indonesia yang pada saat itu justru setuju dengan Petrus. Salah satunya adalah Ketua MPR atau DPR RI pada saat itu, yaitu Amir Mahmud. Pada saat itu, Amir Mahmud bilang, "Saya setuju mengenai adanya penembakan misterius dalam penumpasan pelaku kejahatan.
demi untuk memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia. Saya tidak keberatan apabila ratusan orang pelaku kejahatan harus dikorbankan. Itu kata Amir Mahmud. Di tengah pro kontra yang makin memanas tentang kejadian Petrus ini, Presiden Soeharto yang merupakan pimpinan tertinggi di Indonesia pada saat itu ternyata malah terkesan tidak mau banyak berkomentar. Bahkan dari sikapnya, tampak bahwa Presiden Soeharto mengelak akan adanya peran militer dalam kejadian ini. Dan hal itu juga didukung dengan pendapat dari seorang panglima yang bernama Beni Murdani yang bilang kalau tewasnya para gali atau preman ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari perang antar geng. Sampai sini jelaskan, pada masa ketika Petrus sedang panas-panasnya, para tokoh pembesar banyak yang berbeda pendapat dan malah saling berdebat. Nah, di tengah perdebatan tersebutlah, dunia internasional pun akhirnya ikut menyeruti kejadian Petrus di Indonesia. Pada saat itu, Amnesty International atau organisasi non-pemerintah internasional yang mendukung hak asasi manusia akhirnya mengirim surat untuk pemerintah Indonesia. Amnesty International ini merasa bahwa di Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM dan mereka mempertanyakan tentang kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut. Tetapi ketika surat itu sampai dan diterima oleh pemerintah Indonesia, ternyata surat tersebut malah diabaikan. Bahkan, menanggapi adanya surat itu, Yoga Sugama yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Bakin yang sekarang dipanggil BIN bilang bahwa penjahat yang mati secara misterius tidak perlu dipersoalkan. Ada kepentingan yang lebih besar dari mempersoalkan penjahat yang mati misterius itu. Tapi meskipun surat Amnesty International mendapatkan respon yang tidak baik dari pemerintah Indonesia, ternyata kecaman dari dunia internasional terus mengecam aksi Petrus. Mereka terus menekan pemerintah Indonesia agar mau bertindak dalam menghentikan Petrus ini. Akhirnya, setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan dituding telah melakukan pelanggaran HAM, akhirnya pada tahun 1985, Operasi Petrus diberhentikan. Setelah ribuan korban tewas, akhirnya aksi yang sangat kejam ini pun berhenti. kisah kelam tentang kejadian Petrus di Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga kejadian yang sangat mengerikan ini tidak terjadi lagi di Indonesia ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like,
comment, and subscribe ya guys. Dah.